warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas buku Bukena 3B pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, hari ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian ada mata pelajaran PPKN dan Matematika. Ya, kalian buka bukunya halaman 17. Di situ terdapat teks dengan judul Benda dari Logam, Kaca, dan Karet. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, tuliskan informasi penting dari teks berikut dalam bentuk bagan. Ya, Ibu beri waktu untuk kalian membaca teksnya terlebih dahulu ya. Sudah? Ya, kalau sudah, mari sama-sama kita lihat bagannya. Ya, seperti ini. Jadi, kotak yang pertama itu adalah judul dari teksnya. Benda dari logam, kaca, dan karet. Kemudian, kotak di bawahnya itu adalah pengelompokan benda yang dibagi menjadi 3. Ada logam, kaca, dan karet. Informasi penting tentang logam yaitu logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Logam aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Kemudian informasi penting dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca dimanfaatkan untuk membuat piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Lalu kemudian informasi penting tentang karet. Karet terbuat dari lateks. Lateks itu adalah getah pohon karet. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki sendal atau sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Selanjutnya, lihat halaman 18, pelajaran PPKN. Materinya tentang sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Ada yang masih ingat apa bunyi dari sila keempat Pancasila? Apa anak-anak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, makna dari sila keempat Pancasila ini adalah
Setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Nah, ketika orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan juga menghargainya. Menghargai pendapat orang lain adalah kewajiban setiap anggota musyawarah. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota yang lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan yang bisa menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Kemudian, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan itu diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ya, selanjutnya lihat halaman 19. Ada kegiatan ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, ada 5 orang siswa yang sedang melakukan musyawarah atau diskusi. Kita lihat nomor 1A. Apakah perilaku yang ditunjukkan pada gambar merupakan perilaku yang tepat dalam bermusyawarah? Jawabannya, ya. Perilaku yang ada pada gambar itu adalah perilaku yang tepat dalam bermusyawarah. Kemudian 1B, apa manfaat melakukan musyawarah seperti pada gambar? Jawabannya adalah manfaatnya melatih kita untuk berani berpendapat dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Selanjutnya nomor 2. Menurutmu, perilaku apa saja yang harus diterapkan selama melakukan musyawarah? Jawabannya adalah perilaku menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun, kemudian menghargai pendapat orang lain, serta berlapang dada jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, masih di halaman 19. Sekarang mata pelajarannya matematika. Materinya tentang kesetaraan satuan panjang baku. Hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dengan satuan baku meter atau bisa kita tulis M dan sentimeter atau cm. Selain itu masih ada juga satuan baku yang lainnya seperti milimeter atau mm. Satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku yang lainnya. Perhatikan antar satuan panjang berikut. Ya, di sini ada tangga satuan panjang yang dimulai dari km, paling atas itu km atau kilometer. Kemudian turun ke bawah ada hm atau hektometer. Turun lagi ada dam itu adalah dekameter. Turun lagi ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jika kita mau mengubah satuan yang ada di atas ke satuan yang ada di bawah, maka setiap turun satu tangga ketentuannya harus dikalikan 10. Misalkan, kita ingin mengubah satuan meter ke satuan sentimeter. Kita lihat, meter ke sentimeter turun sebanyak berapa tangga anak-anak? Ya, sebanyak 2 tangga. Maka kita harus mengalikannya dengan 100 karena turunnya sebanyak 2 tangga. Kalau kita ingin mengubah satuan meter ke milimeter,
Itu turun berapa tangga anak-anak? Turun sebanyak 3 tangga. Maka kita harus mengalikannya dengan 1000. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Jadi ketika turun tangga, setiap satu tangganya dikalikan 10. Kalau turun 2 tangga berarti harus dikalikan 100. Ketika turun 3 tangga berarti harus dikalikan 1000. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan kita ingin mengubah milimeter ke bentuk meter? Arahnya naik, bukan turun. Kita lihat, milimeter ke meter naik berapa tangga anak-anak? 1, 2, 3. Kalau naik, ketentuannya harus dibagi dengan 10. Jadi kalau turun, setiap tangganya dikali 10. Kalau naik, setiap satu tangganya harus dibagi dengan 10. Nah, kalau milimeter ke meter naik sebanyak 3 tangga, maka kita harus membaginya dengan 1000. Sampai sini paham anak-anak? Oke, lebih jelasnya, supaya kalian lebih paham, kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Jadi pada pembahasan materi kali ini, kita hanya fokus pada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian kita lihat kotak yang berwarna kuning yang di bawah. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Kita lihat dari meter ke sentimeter naik atau turun? Ya, turun. Turun berapa tangga ya? 1, 2. Karena turun 2 tangga, maka harus dikalikan 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. Kita lihat dari sentimeter ke milimeter turun berapa tangga ya? 1. Hanya turun 1 tangga. Maka dikali 10. 1 cm sama dengan 10 mm. Lalu selanjutnya 1 meter sama dengan 1000 mm. Kita lihat dari meter ke milimeter turun berapa tangga ya anak-anak? 1, 2, 3. Karena turun sebanyak 3 tangga, maka harus dikalikan 1000. Sampai sini paham? Ya, dengan kata mudahnya, setiap turun 1 tangga bertambah nolnya. Kalau turun sebanyak 2 tangga, nolnya bertambah 2. Kalau turun sebanyak 3 tangga, nolnya bertambah 3. Lalu bagaimana dengan yang 1000 mm sama dengan 1 meter? Kita lihat yang paling terakhir. 1000 mm sama dengan 1 meter. Milimeter ke meter naik atau turun? Ya, naik. Kita lihat naik berapa tangga? 1, 2, 3. Dari milimeter ke meter naik sebanyak 3 tangga. Kalau naik sebanyak 3 tangga berarti kita harus bagi berapa? Ya, kita harus bagi dengan 1000. Maka 1000 mm dibagi 1000 sama dengan 1 meter. Jadi anak-anak dengan kata mudahnya seperti ini ya. Setiap turun 1 tangga, nolnya bertambah. Kalau misalkan turun tangga sebanyak 2, berarti nolnya bertambah 2. Turun tangga sebanyak 3, nolnya bertambah 3. Tapi sebaliknya,
Kalau misalkan naik, misalkan dari milimeter ke sentimeter, naik, itu kebalikannya, nolnya berkurang 1. Jadi kalau misalkan tadi yang terakhir itu 1000 mm naik ke meter sebanyak 3 tangga, maka nolnya berkurang sebanyak 3. 1000 mm sama dengan 1 meter. Atau 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 meter. Ya, sampai sini semoga kalian paham dengan penjelasannya ya. Selanjutnya, lihat halaman 20. Perhatikan contoh berikut. Sebelum kita lihat ke contohnya, Bu Nadia perlihatkan tangga satuan panjang dan kotak kuning yang berisi keterangan kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Kita lihat contoh nomor 1. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat dari meter ke sentimeter, turun atau naik? Ya, turun tangga. Turunnya sebanyak 2 tangga. Maka kita harus mengalihkannya dengan 100. Karena turun sebanyak 2 tangga. Kita harus kalikan dengan 100. Jadi 2 meter sama dengan 2 dikali 100 cm sama dengan 200 cm. Lanjut nomor 2. 3 meter sama dengan berapa milimeter? Kita lihat dari meter ke milimeter naik atau turun? Ya, turun tangga. Turun tangganya sebanyak 3. Maka kita harus mengalihkannya dengan 1000. 3 meter sama dengan 3 dikali 1000 mm sama dengan 3000 mm. Jadi dengan kata lain, supaya lebih mudah ketika turun, kita tambahkan nolnya ya. Karena dari meter ke milimeter turun sebanyak 3 tangga, maka nolnya bertambah sebanyak 3. Selanjutnya, nomor 3. 215 cm berapa meter dan sentimeter? Kita akan mengubah bentuk 215 cm menjadi bentuk meter sentimeter. 215 cm bisa kita uraikan menjadi bentuk 200 cm ditambah 15 cm. Jadi 215 cm ini sama juga dengan 200 ditambah 15. Nah, karena kita ingin mengubah 200 cm ini menjadi bentuk meter seperti yang ada pada soal, maka kita lihat dari sentimeter ke meter naik atau turun? Ya, naik. Naiknya sebanyak 2 tangga. Maka kita harus membaginya dengan 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Yang 15 cm-nya tetap menjadi 15 cm. Maka 215 cm sama dengan 2 meter 15 cm. Selanjutnya, contoh nomor 4. 3 meter 25 cm sama dengan berapa sentimeter? Jadi ini ada 2 satuan, ada meter dan juga sentimeter. Ada M dan cm. Kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk sentimeter saja, ke dalam bentuk cm. Bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat.
Karena semuanya kita akan ubah ke bentuk sentimeter, maka 3 meter harus kita ubah ke bentuk sentimeter. Sedangkan yang 25 cm-nya sudah menjadi bentuk sentimeter, jadi tidak usah diubah-ubah lagi. 3 meter kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Dari meter ke sentimeter, turun atau naik? Coba lihat di tangga satuan panjangnya. Dari meter ke sentimeter, turun sebanyak 2 tangga. Maka kita harus mengalikannya dengan 100. 3 dikali 100 cm ditambah 25 cm. 3 dikali 100 sama dengan 300 cm, kemudian ditambah dengan 25 cm. Jadi sama dengan 325 cm. Jadi 3 meter 25 cm sama juga dengan 325 cm. Sampai sini paham anak-anak? Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Masih di halaman 20, ada kegiatan ayo berlatih. Ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. Ada 10 soal. Kalian bisa tulis sambil kalian pahami. Ya, silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing ya. Sudah? Oke, selanjutnya. Ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya tentang menyajikan informasi dari hasil pengamatan tentang benda-benda di sekitar. Langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita tentukan judul teksnya. Kemudian, membuat kerangka teks yang terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Lalu kita buat kalimat pembukaan. Kemudian menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir, membuat kalimat penutup. Next, mata pelajaran matematika lagi. Masih dengan materi kesetaraan satuan panjang baku. Satuan baku yang kita gunakan sehari-hari antara lain meter atau m dan sentimeter atau bisa kita tulis cm. Saat melakukan pengukuran, kadang hasil pengukuran tidak tepat menunjukkan angka tertentu, seperti contoh pada gambar berikut. Ya, ada gambar sapu dengan panjangnya itu 105 cm atau bisa kita katakan 1 meter lebih 5 cm atau bisa kita tulis 1,05 meter. Kita lihat penjelasannya. Panjang sapu pada gambar adalah 105 cm. Kalau kita ubah ke bentuk meter, maka 105 cm ini bisa kita urai menjadi 100 ditambah 5. Jadi 105 cm itu sama dengan 100 cm ditambah 5 cm. Selanjutnya 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi 1 meter 5 cm atau 1 meter lebih 5 cm.
Jadi panjang sapu 105 cm atau 1,05 meter. Ya, alhamdulillah pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai. Kalian harus tetap semangat ya belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Mungkin sekian dari Bu Nadia. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.